Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita lanjut ngaji kitab Syarah Dahlan. Kita masih di pembahasan tanda atau mengetahui tanda-tanda i'rab. Kemarin kita sudah bahas walin nasbi khamsu alamatin. Bagi baris atas itu ada 5 tanda. Al-alifu wal fathatu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Nah, sekarang kita bahas fathah ya. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Berapa? Ada 5 tanda. Bagi baris atas itu ada 5 tanda. Sekarang kita bahas fathah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa ammal fathatu maka adapun fathah, fatakunu maka adalah fathah itu alamatan sebagai tanda. Jadi fathah itu tanda. Ya. Lin nasbi bagi nasab, bagi baris atas. Fi salasati mawadhi'a pada 3 tempat. Fathah itu tanda bagi nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan kedua ya pada jamak taksir. Wal fi'li dan fi'il al mudhari, fi'il mudhari idza dakhala apabila masuk alaihi fi'il mudhari nasibun amil nawasib walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak berhubungan, tidak nyambung di akhirih dengan akhirnya itu syai'un sesuatu. Jadi fathah itu menjadi tanda bagi baris atas. Ya, fathah itu menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat, isim mufrad, taksir, dan fi'il mudhari. Ya, apabila masuk amil nawasib dan tidak ada hubungan di akhir fi'il mudhari itu sesuatu. Artinya tidak ada alif, wawu, ya. Tidak ada di akhirnya itu. Ya. Yakni menghendaki oleh Tuhan musannif anna hadhil mawadhi'a. Ya, makal anna ini maf'ul. Yani fil mudhari failnya Tuhan musannif. Yakni menghendaki anna hadhil mawadhi'a, menghendaki oleh Tuhan musannif sesungguhnya tempat-tempat ini as-salasati yang 3, atau tempat yang 3 ini, tempat-tempat yang 3 ini idza nusibat apabila dibariskan atas 3 tempat ini ya, takunu mansubatan adalah dia apa? Al-mawadi salasah mansubatan dibariskan atas bil fathati dengan fathah. Fal ismul mufrad, maka nama yang menunjukkan satu namanya isim mufrad. Nahu ra'aitu Zaidan. Contohnya ra'aitu Zaidan, aku melihat akan si Zaid. Kenapa baris atas di sini? Dia apa? Isim mufrad dan mahalnya adalah maf'ulun bih. Maka ra'aitu ini fi'il wa fa'il, Zaidan fa Zaidan maf'ulun bih. Fa Zaidan maf'ulun, kalimat Zaidan ini maf'ulun menjadi maf'ul,
mansubun bil fathati, dan dibariskan atas dengan fathah. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Tanda baris atasnya adalah fathah yang nyata pada akhirnya. Inilah yang kemudian fathah ini menjadi tanda bagi baris atas. Pertama pada isim mufrad. Wa jam'ut taksiri, dan pada jamak taksir. Nahwu contohnya ra'aitur rijala, aku melihat akan banyak laki-laki. Ra'aitu fi'il wa fa'il, ar-rijala maf'ulun. Kenapa fathah? Karena dia jamak taksir dan makamnya adalah maf'ulun. Dan pada isim mufrad contohnya ra'aitu zaidan, ya, ra'aitu zaidan. Pada jamak taksir ra'aitu rijala. Inilah apa? Fathah ini menjadi tanda bagi baris atas. Ra'aitu fa'il wa fa'il, ar-rijala maf'ulun bih mansubun, diwariskan atas. Mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda baris atasnya apa? Fathatun shahiratun di akhirnya. Tanda bagi baris atasnya adalah fathah yang zahir. Yang disebutkan apa? Adapun fathah, maka adalah fathah itu alamatan lin nasbi, sebagai tanda bagi baris atas. Kenapa baris atas? Ya isim jamak taksir. Kenapa baris atas? Karena isim mufrad. Dan halnya maf'ul. Gitu ya. Ini ilmu alat ya, pelan-pelan. Baik, kita lanjut. Wal fi'lul mudhari'u. Nah, yang ketiga sekarang, fathah itu menjadi tanda bagi baris atas. Fathah tanda bagi nasab. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' idza dakhala, apabila masuk alaihi fi'il mudhari', masuk atasnya, atas fi'il mudhari' itu apa? Nasibun oleh amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Amil yang menyebabkan fi'il mudhari' itu berbaris atas. Nanti contohnya nahwu la yadriba. Lan adriba, tiada aku memukul. Asalnya adribu, ilmu mudhari itu di akhirnya baris dhammah. Karena masuk amil yang menyebabkan dia berbaris atas, maka adribu berubah menjadi adriba karena masuk lan. Lan adriba. Dan fi'il mudhari ini tidak nyambung di akhirnya apa? Sesuatu. Artinya ada waw jamak. Contohnya apa? La yadribu, berubah. Tapi di sini la yadriba. Ini adalah fathah menjadi tanda bagi baris atas. Dan harf nafil wa nasbin wa qal adriba fi'il mudhari' mansubun, dibariskan atas, wa alamatu nasbihi, tanda baris atasnya fathatun shahiratun bi akhir. Itu cara ngi'rabnya nanti. Fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Hamzah di depannya itu. Adribu, aku memukul. Yadribu, dia memukul. Tadribu, kamu memukul. Ini pokoknya contoh mudah dari banyak kita itu. Doroba yadribu, Zaidun, itu banyak dipakai supaya cepat dipahami oleh ya mubtadi, orang-orang yang baru belajar.
Baik. I'rabnya apa? Fa'adriba, maka kalimat adriba itu fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Fi'il mudhari. Mansubun dibariskan atas. Ya, benar ya. Mansubun mana nih? Ada nyambung kitabnya ya? Tidak ada. Sampai di situ ya? Mansubun sampai di situ ya ibaratnya. Bila. Nah, di sini dia terputus. Kitab saya tidak ada lanjutannya. Mansubun bilang. Ada tulisan bilang di situ? Wa alamatun nasbi di situ alamatun nasbi disebut apa enggak? Sampai mansubun bilang aja selesai. Ini berarti dia kurang cetakannya. Nah, di sini mansubun aja dibilang. Mansubun bilang dibariskan atas dengan lam. Itu cara ngi'rab. Wa alamatun nasbihi dan tanda baris atasnya apa? Fathatun zahiratun fi akhirih. Itu caranya. Jadi fathah menjadi tanda bagi nasab. Pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad. Kedua pada jamak taksir. Jamak taksir itu rajulun, satu laki-laki, pecahan. Rajulani, 2 laki-laki, banyak laki-laki, rijalun. Ma taghayyara an bina'i mufradi. Kalimat yang berubah dari susunan mufrad yang menunjukkan satu ke tasniah, tidak jamak. Jamak itu 3 ke atas. 3 ke atas. Contoh. Makanya wa ammal fathatu harus hafal ini matanya. Fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Coba hafal 1 bulan, hafal pribadi masing-masing, hafal matanya. Ya. Kita coba dulu ya, matan dunia itu bisa 1 bulan hafal karena kemauan. Matan bina tidur dengan kitab, berjibaku dengan kitab. Disitulah jihad biasa santri. Jihad santri itu menghilangkan kebodohan. Untuk apa? Jayakan negeri, supaya kalian sebagai generasi penerus ini mumpuni dalam ilmu alat juga, alat membaca kitab kuning supaya benar bacaannya. Ya Herfan ya, nah, nanti kalian lan adribu padahal sudah masuk lam, dibaca lan adribu. Benar apa salah? Salah, karena sudah masuk lam. Ini namanya amil nawasib, amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu berbaris atas. Masukkan lam, berubah lan adriba menjadi lam adrib. Lam itu fungsinya membariskan mati akhir fi'il mudhari. Jangan dibaca lam adribu, berarti tidak pernah ngaji ilmu alat. Contoh. Oke. Bisa ngi'rab sekarang? Yang penting fathah. Ketika bilang wa alamatun nasbihi fathah. Itu aja deh. Coba itu Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu fi'lu wa fa'il Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahiratun fi akhirih. Ra'aitu rijala, ra'aitu fi'lu wa fa'il maf'ulun bih. Tetap dulu di Arab menjadi maf'ulun bih. Ayo, ar-rijala. Ar-rijala maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sekarang adribu masukkan lan. Lam adribu. Ayo, lan adribu Arab. Lan harfu nafyin wa nasbin. Qal bil.
lan harfu nafyin wa nasbin. Adriba, adriba, adriba fi'lun mudhari. Terus mansubun bilan wa alamat nasbihi fathun. Failnya sekarang wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Ayo wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Lihat rumusnya. Adapun fathah, maka adalah fathah itu menjadi tanda bagi baris atas. Makanya nanti wa alamatun nasbihi fathatu, ya kan? Itu alif menjadi wa ammal fathatu, fathah menjadi tanda bagi nasab baris atas. Kenapa? Karena isim mufrad. Kenapa? Karena jamak taksir. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang tidak nyambung di akhirnya sesuatu. Tidak ada domir yang menunjukkan jamak atau misal. Lain dong? Tinggal sedikit. Wa ammal alifu. Nah, baru fathah. Sudah. Bagi baris atas itu ada 5 tanda. Fathah sudah dibahas. Sekarang kita bahas alif. Wa ammal alif. Adapun alif, fatakunu maka adalah alif itu alamatan linnasbi sebagai tanda bagi nasab baris atas. Alif itu sekarang menjadi tanda bagi baris atas. Tadi apa? Fathah menjadi tanda bagi baris atas. Sekarang alif menjadi tanda bagi baris atas. Ini alif ini. Di mana? Fil asma'il khamsati, pada isim yang 5. Sebutkan isim yang 5. 1, 2, 3. Abuka, wahuka, wahamuka, wafuka, wazunani. Baik. Nahu contohnya apa? Ra'aitu abaka. Asalnya abuka, sekarang berubah menjadi aba. Ada mudhaf nilai fitokah abaka. Ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Berarti apa di sini? Alif menjadi tanda bagi baris atas. Makanya rumusnya apa? Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Karena kedudukan aba ini adalah maf'ul. Maf'ul itu berbaris atas. Tanda baris atasnya adalah alif. Jangan dibaca ra'aitu abuka. Bahwa itu tanda bagi baris dhammah di rafa. Sekarang alif nih. Alif ini menjadi tanda bagi baris atas. Alif menjadi tanda bagi baris atas karena kedudukannya di sini adalah maf'ul. Bagaimana cara i'rabnya? Ra'aitu fi'il wa fa'il, aba maf'ulun bih, mansubun dibariskan atas, wa alamatun nasbihi al alif, dan tanda baris atasnya adalah alif. Li'annahu minal asma'il khamsah. Apa mudhaf? Al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Aku melihat bapakmu. Alif inilah menjadi tanda bagi baris atas.
Karena posisinya aba di sini adalah maf'ul. Maf'ul itu mansub. Jika mansub maka ditambahkan alif pada asmaul khamsah. Tidak boleh bilang ra'aitu abuka, tapi ra'aitu abaka. Paham dong? Kita lanjut. Berikutnya wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ra'aitu akhaka, sama. Aku melihat saudaramu. Wa ma asbaha dzalik, dan sesuatu yang serupa dengan yang demikian itu. Dengan ra'aitu abaka wa akhaka. Wa ma, dan sesuatu asbah yang menyerupai dzalika yang demikian itu, menyerupai abaka wa akhaka. Apa yang menyerupai? Abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamalin. Nah, itu maksudnya. Yakni menghendaki oleh tuan musannif annal asma'al khamsata, sesungguhnya isim-isim yang 5 itu takunu adalah isim-isim yang 5 itu fi halatin nasbi, pada keadaan baris atasnya mansubatun. Ini apa? Mansubatan ya. Karena kembali isinya kepada asmaul khamsah. Dibariskan atas bil alif, dibariskan atas dengan alif. Ya. Jadi asmaul khamsah ini, isim yang 5 ini dibariskan
dia baris bawah, tapi sebagai tanda itu bagi baris atas. Sungguhnya dia berbaris atas, tapi dikasih kasroh. Maka kasroh inilah menjadi tanda bagi baris atas. Di mana? Fi jam'il muannatsis salim, pada jamak muannatsis salim. Ingat jamak muannatsis salim itu ditambahkan alif dan ta. Samaun langit, sama ani dua langit, banyak langit, samawati. Di sini apa? Dicontohkan nahwu mana? Khalaqallahus samawati. Sebenarnya harus bilang as-samawata, nggak bisa. Kenapa? Karena jamak taksir. Baris bawah menjadi tanda bagi baris atas. Kan memang maf'ul itu kan berbaris apa? Dasarnya mansub, baris atas. Khalaqa fi'il madhi, telah menciptakan. Allahu, oleh Allah, as-samawati. Nggak boleh dibaca as-samawata karena ini jamak muannats salim, ditambah di akhirnya itu alif dan ta. Bagaimana cara i'rabnya? Khalaqa fi'lu madhin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhir. Allah lafzul jalalati fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Allah itu fa'il. Apa itu kalau bahasa Indonesia itu? Subjek. Maf'ul objek. Maf'ul itu objek. Tempat jatuhnya pekerjaan itu objek. Daraba Zaidun Amron. Amron ini maf'ul objek. Objek pukulan. Khalaqallahus samawati, telah menciptakan oleh Allah beberapa langit. Berarti Allah tidak menciptakan satu langit, tapi beberapa langit. Ini menunjukkan bahwa langit itu lebih dari satu lapis. Berarti dalam Quran yang lain apa? Sab'a samawatin tiba Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun di bawah. Khalaq Allah sudah ya, as-samawati apa? Setelah fa'il maf'ulun bih, mansubun. Maf'ul, mansubun, dia dibariskan atas nih maf'ul. Wa alamatu nasbihi, dan tanda baris atasnya al-kasrah. Dan ini rumusnya wa amal kasrah tuh. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Niyabatan anil fathah, sebagai gantian bagi baris atas. Kenapa? Di annahu jam'ul muannatsis salim. Rumusnya lihat, adapun kasrah, adapun baris bawah itu fatakunu, maka adalah baris bawah itu alamatan lin nasbi, sebagai tanda bagi baris atas. Baris bawah, tetapi dia sesungguhnya menjadi tanda bagi baris atas. Kenapa? Pada jamak muannatsis salim. Makanya cara nge-i'rabnya tadi apa? As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah di annahu jam'ul muannatsis salim. Tanda baris atasnya adalah baris bawah sebagai ganti bagi baris atas. Baris bawah ini tanda sebagai ganti bagi baris atas karena dia ini jamak yang menunjukkan muannas perempuan yang salim. Jamak muannas. Coba ayo biar terbiasa ngeorok dulu, kita di pondok itu
mau paham mau tidak paham, penting ngerok sudah. Ya. Lama-lama nanti Allah akan mudahkan kalian. Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati khalaqa fi'lu madhi mabni fathatin zahiratin fi akhirih. Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un ala madratihi dhammatun zahiratun fi akhirih. As-samawati maf'ulun bih mansubun alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Ingat rumusnya? Adapun baris bawah menjadi tanda bagi baris atas pada jamak muannatsis salim. Makanya nggak boleh dibaca khalaqallahus samawata, tapi khalaqallahus samawati. Baris bawah tanda bagi baris atas. Ya, ini sebagai gantian. Wa alamatun nasbihi al-kasrah. Niyabatan anil fathah sebagai gantian bagi baris atas. Annahu karena dia adalah jamak muannatsis salim. Ingat ya, maf'ul itu dibariskan atas. Tapi baris bawah ini sebagai tanda bagi baris atas. Khusus pada jamak muannatsis salim. Nanti diskusi lagi di kamarnya, mana yang belum dipahami sama teman-temannya yang sudah paham. Jangan malu bertanya. Ya. Maka i'rabnya bahwa i'rabu dan i'rabnya khalaqa fi'lu madhin. Khalaqanya adalah fi'il madhi. Wa lafzul jalalati. Dan lafzul jalalah. Mana lafzul jalalah? Lafaz tinggi. Ya Allah, fa'ilun. Jadi fa'il, marfu' dibariskan. Kapan? Bidhammati zahir, dengan dhammah yang nyata. As-samawati maf'ulun bih. Kalimat as-samawati ini adalah maf'ulun bih, mansubun, dibariskan atas bil kasrah dengan baris bawah. Dibariskan atas dengan baris bawah, itulah cara nge-i'rab. Nanti pelan-pelan bisa. Ini dah i'rabnya ini. Cuman tadi saya nge-i'rabnya lengkap. Ini i'rab singkatnya. As-samawati maf'ulun bih. Nah, itu kan i'rabnya nih. Dia menjadi maf'ulun bih mansubun. Dia dibariskan atas bil kasrah dengan baris bawah. Niyabatan anil fathah sebagai gantian bagi baris atas. Ditaruhlah baris bawah pada jamak muannatsis salim. Di annahu jam'u muannatsis jam'ul muannats apa di sini? Jam'u muannatsin ada alif lam enggak? Tidak ada. Di annahu jam'u muannatsin salimun. Nah, karena dia adalah jamak muannatsis salim. Jamak banyak, muannas penunjukan perempuan, salim selamat dari huruf-huruf yang ada nanti. Syarat-syaratnya jamak muannatsis salim. Selamat dari ilat-ilatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi besok kita bahas wa amal ya'u dan wa mahasbun. Saya ringkas kembali ya. Walin nasbi, ayo sampai di situ. Sudah hafal kan? Ayo. Bismillah. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasbun nuni wa amma pakai fa di sini. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannatsi wal fi'lil mudhari idza dakhala
alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati wa ammal alifu sudah kan? Belum? Sudah kan tadi wa ammal alifu, sekarang wa ammal kasratu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Jadi ringkas ulang, bagi baris bawah, bagi baris atas itu ada 5 tanda. Pertama fathah, kedua alif, ketiga kasrah. Ini yang kita sudah bahas pada malam hari ini. Yang belum kita bahas ya dan hasbun nun. Ya jadi tanda bagi baris atas dan hasbun nun, buang nun. Nah, adapun fathah itu menjadi tanda bagi baris atas pada 3 tempat. Ini kita bahas apa? Kita bahas fathah pada isim mufrad. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan. Kemudian pada jamak taksir, contohnya ra'aitu rijala. Pada fi'il mudhari yang masuk pada fi'il mudhari itu amil nawasib dan tidak ada di akhir fi'il mudhari itu sesuatu yang nyambung seperti waw dan alif. Seperti contohnya apa? Dan al-talifah. Sudah selesai kan? Nah, setelah kita bahas fathah, kemudian alif. Alif itu menjadi tanda bagi baris atas pada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamalin. Itu alif. Alif inilah menjadi tanda bagi baris atas. Yang terakhir baris bawah menjadi tanda bagi baris atas. Baris bawah menjadi tanda bagi baris atas. Di mana? Pada jamak muannatsis salim. Contohnya khalaqallahus samawati. As-samawati ini yang kita bahas. As-samawati maf'ulun bih mansubun. Dia dibariskan atas maf'ulun bih itu. Selamanya maf'ulun bih itu baris atas. Tapi tanda baris atasnya adalah baris bawah. Wa alamatul nasbihi al-kasrah. Sebagai gantian bagi baris atasnya maka dalil fathah. Kenapa? Karena dia jamak muannatsis salim. Wallahu a'lam bissawab. Diulang-ulang lagi. Bisa dipahami nih? Mudah-mudahan Allah mudahkan memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ayyubillahu bihi khairan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka dia diberikan kedalaman dalam ilmu agama. Untuk menggali ilmu agama itu harus ada ilmu alat. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kalian semua para penuntut ilmu yang sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil khatib lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fathina fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ij'al awladana wa awladana wa tullabana wa talibatana min ahli al-Qur'an min as-salihin wa salihat waj'alhum min al-ulama al-'amilin. Allahumma yassir umurahum wa yassir kulla asrin wa yassir عليك يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian
wallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.